Kamu perempuan, dituntut harus kuat, mandiri, bisa semuanya. Tapi kalau bisa jangan terlalu keras, nanti dibilang galak. Jangan terlalu pintar, nanti laki-laki minder. Jangan terlalu mandiri, katanya. Nanti dibilang nggak butuh pasangan. Jadi sebenarnya apa maksud dari semua itu? Kenapa sih istilah independent woman muncul dan tiba-tiba jadi semacam tuntutan sosial yang baru gitu? Ini bukan cuma tren gaya hidup dari drama Korea atau lagu-lagu empowerment. Ini muncul karena ada masalah serius yang terus-menerus berulang. Perempuan dipaksa mandiri bukan karena sistem mendukung mereka, tapi justru karena sistemnya lah yang nggak bisa dipercaya untuk melindungi mereka. Tapi mandiri itu artinya apa sih? Hanya karena bisa cari uang sendiri? Atau harus kuat tanpa boleh terlihat lemah? Kadang makna mandiri itu jadi beban baru. Harus tahan banting, harus bisa semuanya sendiri, nggak boleh rewel, dan kalau capek ya disalahin lagi. Yang lebih ironis itu, perempuan dituntut mandiri karena sistem gagal memenuhi tanggung jawabnya, gagal menyediakan akses kerja yang setara, gagal memberikan perlindungan hukum yang adil saat perempuan menjadi korban kekerasan, gagal menyediakan dukungan sosial bagi ibu rumah tangga, bahkan gagal mengakui kerja domestik sebagai kerjaan nyata. Banyak perempuan akhirnya terpaksa belajar bertahan sendiri karena terlalu sering dikhianati oleh sistem. Ya, dari sistem kerja yang membayar lebih rendah, sistem pendidikan yang bias gender, sampai institusi keluarga yang melihat perempuan itu hanya dari nilai ekonominya. Perempuan mandiri itu bukan simbol kesombongan ya, tapi simbol perlawanan. Logikanya begini, kalau laki-laki aja bebas memilih jalan hidupnya, kenapa perempuan harus selalu tunduk pada ekspektasi yang dibuat oleh orang lain? Dari kecil aja banyak perempuan udah dijejeli standar ganda, disuruh pintar tapi jangan lebih dari laki-laki, disuruh kerja tapi jangan lupa kodrat, disuruh mandiri tapi tetap harus tunduk. Lah ini maunya bagaimana? Di dunia kerja banyak perempuan stuck itu bukan karena nggak kompeten, tapi karena sistem tuh memang udah bikin asumsi bahwa perempuan itu pasti akan terhambat kerjanya karena mereka sibuk urus kerjaan domestik. Padahal siapa sih yang dari awal tuh bikin perempuan harus nanggung semuanya? Siapa yang nggak pernah mengasih ruang agar laki-laki juga ikut berbagi peran dalam ranah domestik dan pengasuhan khususnya ya? Dan ketika ada perempuan yang bilang aku tuh bisa hidup sendiri, langsung dicap durhaka, menyalahi kodrat, dituduh anti laki-laki lah. Padahal mereka itu cuma nguak menjadi korban sistem yang manis di kata, tapi aslinya tuh bengis di perlakuan. Sistem itu pinter banget menyembunyikan penindasan di balik kata-kata manis kayak kodrat, istilah istri ideal, perempuan baik-baik, takdir perempuan, bahkan istri soleha. Kata-kata yang dikemas rapi seolah-olah peduli sama perempuan, padahal aslinya ya hanya sebagai alat kontrol. Bahkan akhirat pun itu kadang dijadikan alat pembungkaman perempuan. Jadi gini ya, independent woman itu bukan tentang perempuan yang nggak butuh laki-laki, bukan itu, bukan juga soal jadi jagoan sendiri. Itu tentang perempuan yang udah capek dikontrol dan memutuskan buat ambil alih hidupnya sendiri. Nah, buat yang masih suka bilang nggak usah lebay deh, sekarang perempuan udah bebas kok. Hey, coba pikir lagi. Bebas yang kayak apa? Bebas milih? Atau bebas selama masih sesuai dengan standar patriarki? Kita butuh lebih banyak suara, bukan buat nyalahin siapa-siapa sih, tapi buat membuka mata bareng-bareng. Karena selama masih ada sistem yang menyamar menjadi kebaikan, tapi aslinya diam-diam menindas, ya kita harus terus bertanya, harus terus menggugat dan melawan. Oke? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.